Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jari Bidin Surahman dengan NIM 1219153. Pada kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang rekam dialog. Apa itu rekam dialog? Uh, Rekam dialog ialah proses komunikasi antar dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semesti dan semantis dan pragmatis. Sedangkan dalam secara IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antar user dan sistem komputer. Rekam dialog ini biasa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antar satu atau lebih dalam mengambil kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Tujuan dari rekam dialog ini diantaranya ialah ada beberapa sifat, yaitu untuk menyajikan dan mendistribusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasi beberapa keuntungan, kekuatan, dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan. Dari beberapa sifat setiap rekam dialog, diantaranya ada 1. Inisiatif, 2. Keluasan, 3. Kompleksitas, dan yang keempat ada kekuatan, dan yang kelima ada beban informasi. Yang pertama adalah inisiatif. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer tersebut untuk memasukkan perintah atau parameter perintah. Dari inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer tersebut. Definisi himpunan yang ditetapkan sebagai sebelumnya. Contohnya seperti yes atau no, atau pada menu tersebut. Inisiatifnya oleh pengguna, keterbukaan lebih luas, contohnya ini adalah command line. Yang kedua ada keluasan. Keluasan ini adalah mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang ketiga adalah kompleksitas, ialah pengelompokan dalam menerapkan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atas keduanya. Dan yang ketiga adalah kekuatan. Kekuatan ini adalah dari jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna atau user. Dan yang kelima ada beban informasi. Dalam hal ini menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan oleh komputer kepada user. Agar penyampaian informasi ini dapat berdaya guna, dan beban informasi yang terkandung di dalamnya, suatu rekam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras penggunaan atau aras pengguna. Dari karakteristik rekam dialog, diantaranya ada konsisten, ada umpan balik, ada observabilitas, ada kontrolabilitas, ada efisiensi, dan yang terakhir ada keseimbangan. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi ini adalah sebuah sistem yang konsisten untuk mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang ia miliki. Hal ini untuk memenuhi perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang sudah ada. Yang kedua adalah umpan balik. Pada ragam dialog, jika pengguna melakukan kesalahan atau komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan tersebut. Tetapi pada program komputer yang tidak ramah, pengguna sering harus menunggu proses yang sedang berjalan. Sementara pengguna tidak mengetahui status proses saat ini. Apakah sedang melakukan komputasi, sedang mencetak hasil, atau bahkan komputernya macet atau yang disebut hang karena suatu sebab tertentu. Yang ketiga adalah observabilitas. Observabilitas ini adalah sebuah sistem yang dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila
sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi penggunanya. Meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya adalah sangat rumit. Yang selanjutnya adalah kontrolabilitas. Kontrolabilitas ini ialah kebalikan dari observabilitas. Dalam hal ini, berimplementasikan bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar hal ini tidak tercapai, antarmukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan untuk user dapat melakukan kendali. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Dalam sebuah sistem komputer, efisiensi melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama, atau disebut dengan throughput, yang diperoleh dari kerjasama antar manusia dan komputer. Meskipun efisiensi dalam aspek rekayasa perangkat lunak sistem menjadi sangat penting, jika mereka berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem, seringkali perancangan lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi yang baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem tersebut. Dan sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa biaya operasional dari seorang ahli semakin meningkat dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah keseimbangan. Dalam strategi yang diambil dalam perancangan sembarangan sistem, manusia komputer haruslah dapat membagi pekerjaan antar manusia dan komputer seoptimal mungkin, agar waktu yang dibutuhkan itu tidak terbuang lebih lama dan meminimalkan waktu. Jadi selanjutnya adalah kategori rekam dialog. Yang pertama adalah rekam dialog interaktif. Di antaranya adalah yang pertama ada dialog berbasis perintah tunggal atau kadang yang disebut dengan command line dialog. Yang kedua ada dialog berbasis data bahasa pemrograman yang disebut dengan programmer language dialog. Yang ketiga ada dialog berbasis pengisian formulir atau yang disebut dengan form filling dialog. Yang selanjutnya ada sistem menu. Yang kelima ada dialog berbasis bahasa alami atau yang disebut dengan natural language interface. Yang keenam ada antarmuka basis icon. Yang ketujuh ada sistem penjendelaan atau yang disebut dengan windowing system. Yang kedelapan ada manipulasi langsung, dan yang terakhir ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Untuk yang pertama adalah dialog berbasis perintah tunggal atau yang disebut dengan command line dialog. Pada perintah tunggal yang dioperasikan tergantung dengan sistem operasi komputer yang dipakai saat ini. Dialog berbasis perintah tunggal dapat dikatakan merupakan rekam yang paling konvensional. Pada bahasa perintah tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat alamiah, yakni mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Meskipun bersifat buatan, bahasa ini tetap mempunyai struktur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu. Di antaranya adalah DOS. DOS ini terdapat adalah dir, delete, format, copy, dan lain-lain. Di sistem Unix atau Linux biasanya adalah ls, v, wo, password, dan lain-lain. Yang kedua adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Programming language dialog ialah dialog yang dikemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas atau sebuah file berupa dengan byte atau file. Dalam keadaan tertentu, pengguna dialog berbasis perintah tunggal sering tidak memadai, khususnya ketika pengguna harus memberikan sederet perintah-perintah yang sama setiap kali ia menjalankan program aplikasi tersebut. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan rekam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut dengan byte file. Di antaranya adalah Ensembler, Pascal, C, Fortran, and Basic. Yang ketiga adalah dialog berbasis pengisian formulir atau yang disebut dengan form filling dialog.
Pada form filling dialog ini, user dihadapkan ke suatu bentuk formulir di layar komputer yang berisi jumlah pengisian data dan opsi yang telah ditentukan. Sebagai dasar untuk pendataan layar berbentuk formulir, data diinput pada kolom-kolom yang telah bersedia perlu dirancang yang baik dan ada fasilitas perbaikan. Yang keempat ada sistem menu. Pada dialog yang menampilkan daftar ini adalah sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Pada menu daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Ditinjau dari teknik penampilan pilihan-pilihan pada sebuah sistem menu tersebut. Ada dua jenis sistem menu. Yang pertama adalah sistem menu datar dan yang kedua adalah sistem menu tarik. Sistem menu datar diantaranya adalah selektor pilihan. Selektor pilihan ini mempunyai sistem menu datar yang menampilkan semua pilihan secara lengkap. Dalam menentukan jenis selektor yang akan digunakan, pada angka, huruf, atau kombinasinya, salah satu bahan pertimbangannya adalah banyaknya pilihan yang akan disediakan. Pengguna selektor yang berupa angka tidak termasuk angka 10, tetapi juga jumlah pilihan lebih dari 10 buah. Pengguna selektor yang berupa angka kurang cocok, karena pengguna harus menekan 2 buah tombol untuk memilih pilihan dengan nomor selektor 10 atau lebih. Keadaan seperti ini tidak selalu diinginkan bagi pengguna. Jika menggunakan selektor berupa huruf, karena kita mempunyai 26 huruf alfabet, cacah pilihan lebih besar dari 26 buah. Selektor dapat berupa campuran angka dan huruf. Yang kedua adalah pengguna tanda terang atau yang disebut dengan highlight marker. Cara lain untuk menentukan pilihan pada daftar menu datar adalah menggunakan suatu mekanisme yang disebut tanda terang yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar. Dengan cara ini pengguna dengan bantuan tombol khusus seperti menggeser kiri, ke atas, ke bawah, ke samping, atau dengan menggunakan mouse menempatkan tanda terang ke suatu pilihan yang ia inginkan. Kemudian pengguna harus menekan tombol enter atau mengklik mouse untuk mengkonfirmasi pilihan tersebut. Contoh sistem menu datar diantaranya adalah menu makanan dan minuman. Yang menu makanan adalah nasi goreng, mie ayam, mie bawang, soto ayam. Kalau untuk yang minuman adalah es teh, es jeruk, jus alpukat. Pada pilihan tersebut Anda memilih yang mana. Tinggal tekan nomornya. Yang kedua adalah sistem menu tarik. Sistem menu tarik ini adalah berbasis pada struktur hierarki pilihan atau yang disebut dengan struktur pohon pilihan. Sistem menu tarik adalah sistem menu yang akan menampilkan pilihan dalam kelompok-kelompok tertentu. Pada sebuah sub pilihan atau sub menu dari suatu pilihan utama dapat mempunyai satu atau lebih sub pilihan tersebut dan seterusnya. Contoh sistem menu tarik adalah pada kalau Word itu ada new file, open, close, save up, seperti itu. Yang selanjutnya adalah antarmuka berbasis bahasa alami atau yang disebut dengan natural language interface. Dialog yang berisikan instruksi dalam bahasa alami atau manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Jika dialog berbasis perintah tunggal, instruksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan dengan bahasa alami. Pengguna dapat memberi instruksi dengan strip kalimat yang lebih manusiawi, kata-kata atau bahasa sehari-hari yang bisa digunakan, seperti display all dalam the best. Contohnya, cetak semua daftar mahasiswa yang mempunyai grade sama dengan C. Itu bisa diketik dengan select bintang from that where grade sama dengan C. Dan yang keenam ada antarmuka berbasis icon. Pada antarmuka berbasis icon,
sejalan dengan pengguna simbol-simbol pada tanda-tanda kehidupan kita sehari-hari. Antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda ini untuk memberitahu pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu disebut dengan antarmuka berbasis icon atau yang disebut dengan icon-based user interface. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Dan selanjutnya adalah sistem penjendaan. Sistem penjendelaan ini adalah sebuah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela atau yang disebut dengan window. Pada lebih banyak informasi, diantaranya ada akses lebih banyak sumber informasi, kombinasi berbagai sumber informasi, kendali bebas atau sejumlah program, command contact, penyajian jamak atau yang disebut dengan multiply view, dan yang terakhir ada reminder atau pengingat. Jenis-jenis jendela ialah diantaranya adalah satu jendela TTG, yang kedua ada time multiplex windows, ada yang ketiga ada spec multiplex windows, dan yang terakhir ada non homogen. Yang pertama adalah jendela TTG. Jendela TTG ini merupakan jenis jendela yang paling sederhana. Secara sekilas jenis jendela ini mirip dengan tampilan apa adanya karena jendela TTG hanya terdiri atas sebuah jendela yang mempunyai fasilitas pemindahan halaman atau scrolling secara otomatis pada satu arah. Contohnya jendela TTG adalah dot frame. Yang kedua adalah time multiplex windows. Ialah sebuah pemikiran yang mendasari digunakan istilah time multiplex windows adalah sebuah layar tampilan merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela pada waktu yang berlainan. Jenis jendela ini banyak diterapkan pada editor teks. Yang selanjutnya adalah spec multiplex windows. Dalam spec multiplex windows terdapat lebih lebar pada layar, dibagi-bagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi, dan jenis-jenis jendelanya dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu atau bisa diletakkan di atas jendela yang lain, dan masing-masing jendela bisa diubah ukurannya. Contoh pada perangkat lunak. Yang kedua adalah pengolah kata word perfect versi DOS. Misalnya word perfect versi 5.0 atau 5.1 pada Lotus 123 versi DOS. D. Homogen. Homogen ialah jendela non homogen, jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis jendela di atas. Dua dari beberapa jenis jendela homogen adalah icon dan zooming window. Pada zooming window, pengguna dapat melihat bagian tertentu dari objek yang diamati secara lebih terinci, karena jendela ini dapat diperbesar maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah manipulasi langsung. Ialah penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Penerapannya adalah pada kontrol proses, editor teks, simulator, kontrol lalu lintas penerbangan, perancangan bentuk atau model, atau computer aided design. Dan yang terakhir ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Ialah dialog berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.